Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan yang lalu, pada bagian sebelumnya mengenai sholat sunnah, ada tata cara untuk melaksanakan sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang dikerjakan dengan cara berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah secara munfarid atau sendiri. Dan nanti yang ketiga adalah sholat sunnah yang dapat dikerjakan secara berjamaah bisa, sendiri pun bisa. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai sholat sunnah munfarid. Artinya, sholat sunnah yang dikerjakan hanya bisa secara sendirian. Tidak bisa secara berjamaah. Salat sunnah munfarid, salat sunnah yang dilaksanakan secara individu. Nah, contohnya di sini adalah salat rawatib. Salat rawatib itu apa? Salat yang mengiringi salat wajib. Yang kedua adalah salat tahiyatul masjid, salat menghormati masjid. Yang ketiga adalah salat istikharah. Baiklah, yang pertama sholat rawatib. Sholat rawatib ini berasal dari kata rotibah, yang artinya tetap, menyertai, terus menerus. Sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu yang 5 waktu. Tetapi sholat rawatib ini pun terbagi menjadi sunnah rawatib muakkadah dan ghairu muakkadah. Apa sholat sunnah rawatib muakkadah? Sholat sunnah yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan. Tapi kalau ghairu muakkadah, sholat sunnah tetapi tidak sangat dianjurkan, tapi tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangnya sholat rawatib itu adalah sholat qobliyah dan ba'diyah. Memang kalau kita perhatikan secara jumlahnya, tentunya itu berbeda. Dari jumlahnya berbeda. Coba kita lihat. Di sini salat rawatib muakkadah, artinya salat sunnah yang sangat dianjurkan. Itu 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelah salat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, sedangkan sholat rawatib ghairu muakkadah yang cukup dianjurkan saja, itu adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Berarti 2 rakaat disunahkan muakkadah, dan yang keduanya ghairu muakkadah. Memang ada anjuran kalau sholat zuhur itu sebelumnya itu 4 rakaat. Maksudnya ini, 2 rakaat yang dikuatkan, 2 rakaat yang tidak dikuatkan. Yang kedua, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Sama juga, jadi sholat zuhur itu 4 rakaat, sunnah qobliyahnya 4 rakaat sesudahnya. Tetapi 2 rakaatnya muakkadah, sangat dikuatkan, sangat dianjurkan, dan 2 rakaatnya muakkadah, cukup dianjurkan. 4 rakaat sebelum asar itu juga sama. 2 rakaat sebelum maghrib itu juga sama, ghairu muakkadah, cukup dianjurkan. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari
Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla itsnatai asyrata rak'atan fi yaumihi wa lailatihi buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Dari Ummul Mukminin Ummu Habibah, berarti istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat pada harinya dan malamnya, maka Allah akan bangunkan rumah di dalam surganya. Jadi 12 rakaat ini maksudnya apa? Sholat rawatib. Sholat rawatib. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa rak'ataini qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 2 12. Inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum zuhurnya 4, 2 rakaatnya sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kenapa sholat asar tidak ada? Sholat asar itu dan subuh tidak ada ba'diyahnya. Ada beberapa alasan. Yang pertama, memang pada waktu setelah sholat subuh dan sholat asar, itu adalah tatkala setan-setan itu keluar. Dia menyembah matahari. Jadi kita harus membedakan. Kita tidak boleh, kecuali memang sholat itu ada sebabnya. Contoh sholat jenazah, sholat musafir, sholat tahiyatul masjid, itu nggak jadi masalah kalau kita sholat setelah sholat asar ataupun setelah sholat subuh. Dari hadis ini luar biasa bagi kita yang ingin masuk surga, kemudian mendapatkan istana di sana. Kita bukan hanya menjaga sholat wajibnya saja, kita pun diusahakan sekuat tenaga untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Di antaranya adalah sholat-sholat rawatib. Nah, di sini juga dianjurkan dengan cara niat seperti ini, usolli sunnatan qobliyata zuhri. Ini kalau qobliyah. Kalau ba'diyah bagaimana? Usolli sunnatan ba'diyata zuhri, rok'ataini lillahi ta'ala. Cukup. Misalnya maghrib, berarti usolli sunnata ba'diyatal maghribi, rok'ataini adaan lillahi ta'ala, boleh. Mau baca surat juga bebas, mau baca Al-Fatihah aja boleh nggak? Sebenarnya boleh. Tapi tetap kita mencari pahala yang lebih banyak, yaitu dengan menyertakan surat-surat pendek selain surah Al-Fatihah. Yang B, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid artinya sholat untuk memuliakan masjid. Jadi tatkala kita mau masuk ke dalam masjid, kita kan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Langkah yang pertama masuk ke dalam masjid adalah kaki kanan. Nah, sebelum duduk itu disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Bagaimana kalau orang sudah duduk? Apakah disunahkan sholat tahiyatul masjid? Tidak. Karena kenapa? Berlakunya sholat tahiyatul masjid itu sebelum orang itu duduk. Kalau udah duduk, kamu mau sholat, ya kamu keluar dulu. Kamu wudhu dulu. Kalau udah wudhu, ya udah keluar dulu, langsung masuk lagi dengan cara yang sama, kaki kanan, kemudian kamu sholat tahiyatul masjid.
kegunaannya adalah untuk menghormati masjid Allah. Ini kan masjid kan rumah Allah, harus kita muliakan. Bahkan masuknya aja pakai kaki kanan. Ada seorang ulama, dia masuk masjid lupa pakai kaki kiri, karena beliau merasa ini adalah hal yang salah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak menghormati rumah Allah, seakan-akan disamakan dengan toilet. Maka dia menebus kesalahannya itu dengan puasa selama 1 minggu. Apakah kita sama seperti itu? Jangan-jangan kita masuk kamar mandi, masuk masjid, masuk rumah, kita tuh gak menghiraukan kaki mana yang kita dahulukan. Sebaiknya kita orang Islam harus betul-betul peka, awareness, sadar. Setiap langkah yang kita langkahkan, kaki kanan atau kaki kiri, ini harus diperhatikan. Nah, sholat tahiyatul masjid ini gak bisa secara berjamaah. Qobliyah, ba'diyah gak bisa berjamaah. Nanti orang bingung, ini sholat wajibnya atau sholat sunnahnya. Begitu pun sholat tahiyatul masjid. Jadi dia sholatnya munfarid, sendiri aja. Namun ada keistimewaannya. Keistimewaan bagi orang yang datang terlambat. Jadi kalau seandainya kita datang terlambat, ada orang datang terlambat, dia untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjidnya tidak cukup, dan dia hanya cukupnya sholat qobliyah saja, maka laksanakanlah sholat qobliyah saja. Dia nggak usah duduk, dia langsung sholat qobliyah. Insya Allah dari dia melaksanakan sholat qobliyah itu, dia juga mendapatkan keutamaan sholat tahiyatul masjid. Namun bukan berarti kita melaksanakan ini terus menerus tanpa sholat tahiyatul masjid. Ini adalah keistimewaan bagi kita, melaksanakan satu sholat tapi pahalanya mendapatkan keutamaan 2. Yang pertama sholat qobliyah, yang kedua sholat tahiyatul masjid. Dan niatnya usolli sunnata tahiyatul masjidi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Ingat, setiap kita niat sholat itu pas takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam hatinya usolli sunnata tahiyatul masjidi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Dan yang ketiga adalah sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Contoh, kalian nanti setelah lulus SMP, kalian akan melanjutkan ke SMA. Bingung mau SMA mana? SMA 8, 81 atau SMA 26? Karena kalian bingung dan sedangkan nilai kalian bagus, maka kalian memohonlah kepada Allah dengan cara sholat istikharah. Setelah kalian melakukan sholat istikharah, insya Allah setiap pilihan yang kalian pilih itu Allah ridhoi. Allah akan berikan kemudahan untuk menuju pilihan tersebut. Bahkan insya Allah Allah akan berikan keridhaan dan keberkahan pada pilihan tersebut. Itulah gunanya istikharah. Apakah istikharah itu setelah sholat dia tidur dia langsung mimpi? Tidak juga. Jadi yang namanya istikharah itu bukan harus mendapatkan langsung jawaban mimpi, tidak. Dan istikharah ini juga bukan hanya sholat saja. Setelah dia sholat, dia bermusyawarah kepada orang yang lebih paham. Bahkan dia bermusyawarah kepada gurunya, dia bermusyawarah kepada orang tuanya, bahkan temannya. Minta pandangan bagaimana yang terbaik. Karena setiap kita memilih sesuatu dengan
pertama istikharah, musyawarah, kemudian doa, insya Allah itu adalah pilihan yang terbaik untuk kita dan kehidupan kita nantinya. Salat istikharah ini sangat mudah. Dan umumnya orang mengerjakan salat istikharah ini pada malam hari. Karena kenapa? Butuh ketenangan. Bahkan kalian misalnya kerja, kalian dapat panggilan kerja 2 tempat yang enak, gajinya sama-sama besar misalnya, kalian istikharah. Kalau kalian punya istri pada saat itu, bermusyawarah dengan istri kalian. Kalau kalian belum menikah, kalian punya orang tua, bermusyawarah dengan orang tua kalian. Pasti yakinlah pilihan itu adalah pilihan yang terbaik. Jangan sembrono. Sembrono itu apa? Mengabaikan istikharah, mengabaikan bermusyawarah. Kalian hanya modalnya apa? Hawa nafsu saja. Itu yang dilarang, itu yang gak baik. Salat istikharah sebelum kalian tidur. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Kafirun. Baca surah Al-Kafirun. Nah, rakaat yang kedua Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas. Sebenarnya setelah istikharah ya bagusnya dilanjut dengan sholat hajat, supaya hajat kita dikabulkan, lebih bagus lagi. Nah, kalau sholat hajat Al-Kafirunnya berapa? 7 kali. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas 7 kali juga. Jadi rakaat pertama Al-Fatihah, Al-Kafirunnya 7 kali, rakaat yang kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlasnya 7 kali. Itu insya Allah lebih mantap. Jadi pertama dipilihin oleh Allah, dan yang kedua hajat kita, kebutuhan kita Allah akan kabulkan. Karena insya Allah Allah tuh memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan yang kita pengen. Karena kita pengen belum tentu kita butuh. Tapi kalau kita butuh, udah pasti insya Allah itu yang terbaik untuk kita. Caranya usolli sunnatal istikharati rakaataini adaan lillahi ta'ala. Kalau di sini bangun pada waktu pertengahan malam, silahkan, gak jadi masalah. Mau setelah tahajud, mau sebelum tidur, gak jadi masalah. Memang diusahakan pada malam hari sholat istikharah. Tetapi ya kalian jangan konyol juga mengerjakan pilihan ganda A, B, C, D. Kamu bingung nih, kamu sholat istikharah, ya kelamaan, itu nggak selesai nanti kamu mengerjakan soalnya. Ini ada doanya, sangat bagus, mungkin kalian bisa baca. Nah, sekarang yang ketiga, sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Jadi sholat sunnahnya ini bisa dikerjakan secara berjamaah ataupun sendiri. Contohnya apa? Sholat tarawih. Tarawih ini sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Adanya pun hanya di bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat tarawih ini adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sholat sunnah tarawih ini merupakan qiyamul lail, atau apa? Disebutnya sholat malam. Berarti seakan-akan ini sholat tahajud. Bedanya seperti ini. Kalau di bulan Ramadan kita melaksanakan afdolnya sholat itu di awalnya. Jadi setelah Isya kita melaksanakan itu utamanya. Tetapi kalau kita sholat di luar Ramadan itu afdolnya di pertigaan malam. Berarti antara jam 2, jam 3, jam 4. Itu utamanya. Berbeda dengan di awal di Ramadan, itu di awal malamnya. Dan sholat tarawih ini kan dari bahasa Arab, artinya apa? Istirahat. Tetapi kenapa kita sholat tarawih capek? Ya karena niatnya kita salah. Coba kita perbaiki niat kita ketika kita sholat tarawih. Kita gak usah memperdebatkan masalah rokaatnya. Memang di zaman Nabi itu sholat tarawih itu 10. 8. Kemudian witirnya 3, berarti 11. Maaf,
tarawih di zaman Rasul itu 8, kemudian witirnya 3. Jadinya 11. Kemudian di masanya Sayyidina Umar bin Khattab itu tarawihnya 20, witirnya 3. Dan semuanya ini memiliki faedah. Karena tatkala zaman Rasulullah saja, Rasul itu sholat beberapa malam. Kemudian Rasul tidak sholat lagi di masjid. Kemudian Rasul ditanya kenapa? Karena Rasul itu khawatir, merasa berat kalau seandainya salat tarawih itu diwajibkan kepada umatnya. Maka dari itu Rasul itu membuat keringanan lah supaya umatnya itu tidak terbebani. Begitupun zaman Sayyidina Umar melihat tatkala orang sholat tarawih itu pada mencar-mencar. Ada yang di pojokan masjid, ada yang di depan, ada yang di kanan, ada yang di kiri. Akhirnya Sayyidina Umar ini membuat suatu jamaah bersama-sama untuk melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat dan 3-nya witir. Jadi kemaslahatannya ada. Ya kalau kalian di kampung kalian sholat tarawihnya 8, witirnya 3, ya silahkan. Ataupun di kampung kalian 20 rakaat tarawih, 3-nya witir, ya silahkan. Karena kenapa? Semuanya ada dalilnya. Walaupun yang satu dilakukan oleh Rasulullah dan yang kedua ini atas ijtihadnya Sayyidina Umar bin Khattab. Lah kita pengikut nih gak usah pada bertengkar. Tapi kebanyakan kita ini cari bukan masalah rokaatnya, tapi yang cepatnya. Ada orang sholat 23 cepat, bahkan lebih cepat daripada yang 11. Itu nggak jadi masalah. Yang salah siapa? Orang-orang sholat tarawih dia pada main petasan. Orang-orang sholat tarawih dia malah asik malam-malam nonton TV atau berbuat dosa lainnya, na'udzubillah min zalik. Jadi salat tarawih ini Masya Allah dalilnya sangat jelas. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, yaitu salat tarawih di malam bulan suci Ramadan dengan keimanannya, dengan keikhlasannya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa dia yang telah lalu. Makanya kota. Dan ini pun ada yang cuma setahun sekali, yaitu hanya ada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan umur kita Allah sampaikan di Ramadan di tahun yang ini, tahun ini. Jadi sholat tarawih itu boleh berjamaah. Atau misalnya kita capek habis perjalanan atau ikut buka bersama, tentunya di sana nggak mengadakan sholat tarawih, kita langsung pulang karena buru-buru. Nah di rumah kita bisa sholat, silahkan. Jadi sendiri boleh, berjamaah boleh. B. Sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil 1, 3, 11. Ya paling banyak 11. Dan ini hukumnya sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Sholat witir ini kita kan mengerjakannya rata-rata itu hanya di bulan Ramadan, padahal tidak. Jadi witir ini adalah penutup sholat sunnah malam. Jadi kalau orang sudah melaksanakan sholat witir, dia tidak boleh melakukan witir lagi. Contoh seperti ini. Orang sholat tarawih, kemudian witir. Kemudian dia malamnya tahajud. Jam 3 atau sebelum dia sahur, dia tahajud. Maka dia tidak perlu menutup sholatnya itu dengan sholat witir.
Karena kenapa? Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi cukup 1 witir aja tatkala yang di awal. Kalau malamnya tahajud saja. Dan sholat witir ini pun diusahakan, ya karena jumlahnya witir artinya ganjil, maka langsung 3. Itu yang betul, langsung 3. Karena kenapa? Karena ganjil. Jadi 1, 3. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian sholat sunnah duha. Ini boleh sendiri, boleh berjamaah. Jadi kalau misalnya selama ini kita taunya duha itu hanya sendiri, tidak. Jadi sholat duha itu sholat yang bisa dikerjakan secara sendiri ataupun berjamaah. Memang kalau tidak dalam keadaan pandemi, biasanya kita akan praktek sholat duha. Tapi Pak Ismail harap kalian yang belajar tentang sholat sunnah ini bukan hanya kalian dengarkan, bukan hanya kalian pahami saja, tetapi kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sholat sunnah ini menambal segala kekurangan sholat wajib kita, memberikan keuntungan pada modal kita, dan bahkan akan menyebabkan kita masuk surga bersama Rasulullah SAW, dan kita akan dibangunkan istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau kaya, sholatlah sholat duha. Kalau kita mau jadi awabin, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, sholatlah sholat duha. Jadi sholat duha itu sangat penting. Kalian amalkan dari sekarang. Bahkan kalau kalian amalkan setiap hari sholat duha, enggak usah banyak-banyak. Kan sholat duha minimal 2 rakaat. Paling banyak ke 12 rakaat. Tapi memang ulama itu menekankan ya 8 rakaat sudah cukup. Kalau kalian 12 silahkan. Tapi kalau kalian melakukan 8 udah sangat cukup itu. Udah luar biasa. Tapi kalau seandainya kalian tidak sempat 8, tidak sempat 12, minimal 2 rakaat setiap hari jangan ditinggalkan. Karena kenapa? Pertama itu adalah sholatnya orang yang bertaubat kepada Allah. Dan yang kedua, sholat yang mengantarkan kekayaan, membuat rezeki tidak pernah habis. Itu adalah sholat duha. Bahkan membuat seorang sukses, itu sholat duha. Nah, kalau di sini kita lihat itu masuk ke jam 7, padahal tidak. Kalau kita lihat di Muslim Pro, kemudian di waktu jadwal sholat, itu sholat duha itu jam 6 lewat 30 menit udah bisa. Jam 6.15 bahkan sudah bisa. Sudah bisa sholat duha. Sampai kapan? 15 menit sebelum zuhur itu masih boleh sholat duha. Tapi memang yang afdolnya sholat duha itu jam berapa? Ya jam 10, jam 11. Jam 9, 10, 11 tuh bagusnya. Karena kenapa? Matahari sedang panas-panasnya. Bagusnya ya jam segitu. Maka dari itu diharapkan sebelum kalian belajar pasti ditekankan sholat duha. Dan bukan hanya diingatkan ada pelajaran agama saja kalian sholat duha. Tetapi di luar jam agama setiap hari sebelum kalian belajar masih ada waktu, usahakan sholat duha. Nah, ini yang D, sholat tahajud. Sholat sunat tahajud. Ini sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat tahajud ini merupakan sholat wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Sholat tahajud ini merupakan sholat yang mengantarkan manusia menuju kemuliaan.
Jadi kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat, itu adalah sholat tahajud. Bahkan salah satu ciri ahli surga itu adalah sholat tahajud. Memang berat, tapi kalau kita mau mulia, rajinlah sholat tahajud. Karena kenapa? Salah satu yang menyebabkan seseorang mulia itu di dunia dan di akhirat adalah qiyamul lail, bangun malam, sholat tahajud. Walaupun hanya 2 rakaat. Contoh, kalian bangun 15 menit sebelum azan subuh, maka kalian sudah dianjurkan untuk sholat tahajud. Nah, di sini bahkan disebutkan dilaksanakan pada waktu setelah sholat isya sampai fajar, sampai subuh. Tapi setelah sholat isya, namun kita setelah tidur dulu. Sholat tahajud ini rakaatnya 2 rakaat minimal, paling banyak tak terhingga. Kalau kita baca atau kita pelajari biografinya Imam Abu Hanifah, itu beliau 40 tahun itu gak pernah batal wudunya setiap malam untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya pastinya beliau thalabul ilmi, beliau tahajud, beliau zikrullah. Ya karena kalau orang ingin mulia, ya gunakan malam itu dengan sebaik-baiknya. Waktu malam. Bahkan pada waktu malam itu Allah itu yanzilu ila sama'i dunya. Allah turun ke langit dunia. Untuk apa? Mencari hamba-hambanya yang memohon kepada Allah akan dikabulkan hajat-hajatnya. Dan Allah mencari mana hamba-hambanya yang berbuat dosa, yang memohon ampun kepada Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Siapa yang hambanya ini datang mengharapkan hajatnya dikabulkan, akan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat tahajud ini bebas, mau dilaksanakan sendiri, mau dilaksanakan secara berjamaah, itu gak jadi masalah. Jadi tolong kalian perhatikan sekali keutamaan sholat tahajud ini. Bahkan sholat tahajud di sini disebutkan manfaatnya dapat membentuk karakter, menjadi orang soleh, mendekatkan diri kepada Allah, dapat mencegah diri dari perbuatan dosa, dapat menghapus atau menghilangkan dari segala penyakit hati, iri, dendam, tamak dan lain sebagainya. Bahkan menjadi obat jasmani ataupun rohani seseorang. Mulai malam ini nanti kalian praktekkan sholat tahajud. Pertama sholat duha, kemudian sholat tahajud pelan-pelan. Nggak usah banyak-banyak, mulai startnya 2, tambah lagi 4, kalau sudah terbiasa 6, tambah lagi 8. Itu bagusnya seperti itu. Istiqomah insyaallah. Dan yang terakhir adalah sholat sunnah tasbih. Kalau kita lihat dari namanya saja, sholat tasbih, berarti isinya ini penuh dengan tasbih. Sholat tasbih ini dianjurkan oleh Rasulullah bagi kita manusia minimal seumur hidup sekali. Kalau kita tidak sanggup sehari sekali, ya seminggu sekali. Nggak sanggup seminggu sekali, ya sebulan sekali. Nggak sanggup, ya setahun sekali. Kalau nggak sanggup juga, ya seumur hidup sekali. Biasanya di sekolah kita, di SMP Negeri 115 Jakarta, itu setiap tahun ada acara mabit di bulan suci Ramadan. Dan biasanya kita akan melaksanakan sholat tasbih. Biasanya. Tujuannya apa? Biar orang yang tidak pernah sholat tasbih, dia akan merasakan sholat tasbih. Di sini diajarkan nih. Dilaksanakan di malam hari, jumlah rakaatnya 4.
dengan 2 kali salam. Nah, kalau siang hari jumlah rakaatnya 4 tapi sekali salam. Memang sholat tasbih ini 4 rakaat. Nah, jumlah kalau kita lihat di sini dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholatnya. Berarti 300 dibagi 4 itu kan 75. Usolli sunnata tasbihi arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Ini bagi sholat tasbih yang langsung 4 rakaat. Nah, kalau orang melaksanakan sholat tasbih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, usolli sunnata tasbihi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Nah, kita lihat di sini caranya nih. Pada rakaat pertama, urutan sholat tasbih dan jumlah bacaan tasbih sebagai berikut. Setelah membaca surah Al-Fatihah, surat-surat pendek membaca tasbih 15 kali. Ketika ruku membaca 10 tasbih. Bacanya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Memang lama. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika bangun dari ruku, baca 10, sujud 10, duduk di antara 2 sujud 10. Ketika sujud lagi 10. Ketika akan berdiri untuk rakaat yang kedua, nah 10 lagi. Jadi jumlahnya berapa? 75. 75 kali 4 300. Sudah kita pahami nih, sholat tasbih. Hikmah sholat sunnah, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan persoalan. Betul. Jadi kalau kita sumpek dengan kehidupan dunia ini, jangan ngedugem, jangan nonton, jangan poya-poya, jangan pesta. Solusinya ada di mana? Ada di sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat ini Masya Allah, marah, wudhu, sholat. Punya masalah, wudhu, sholat. Miskin, wudhu, sholat. Ingin diangkat derajatnya oleh Allah, wudhu, sholat. Orang yang kaya saja yang hidupnya sudah mapan, supaya dia bersyukur kepada Allah, wudhu dan sholat. Supaya hartanya berkah. B. Menambah kesempurnaan sholat fardu. Sudah dijelaskan tadi. Ketika kita sholat fardu kekurangan, syarat rukunnya kurang sah atau kurang afdol, atau ada yang kurang sedikit, maka akan disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Menghapus dosa udah pastinya. Sebagai ungkapan rasa syukur, sudah dijelaskan, mendapatkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. Jadi beda ya, rumah yang sering dibacakan Quran dengan rumah yang tidak dibacakan Quran. Rumah yang sering disolatkan untuk sholat sunnah itu berbeda dengan rumah yang tidak pernah disolat sunnahkan. Dalam arti seperti ini, kalau kita sholat wajib itu memang wajibnya di masjid. Dalam arti wajib di sini adalah seharusnya. Bukan berarti sholat di rumah nggak boleh. Ini kan kalau misalnya selagi ada masjid, utamakan di masjid. Bahkan Rasulullah bersabda, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sholat orang yang sholatnya itu tidak sholat orang yang rumahnya dekat dengan masjid kecuali di masjid. Masya Allah. Jadi kita bertetanggaan dengan masjid, itu diusahakan sekuat tenaga sholatnya bukan di rumah tapi di masjid. Berbeda dengan perempuan, afdolnya sholatnya di kamar. Tapi kalau sholat sunnah, ini bukan qobliyah. Kalau ba'diyah qobliyah memang otomatis lah, itu kan satu paket di masjid. Tapi kalau sholat duha, kemudian sholat tahajud, itu memang afdalnya di rumah.
afdolnya di rumah. Tapi misalnya kita di sekolah ya nggak mungkin lah kita sholat di rumah dulu kita pulang, ya nggak mungkin. Ya udah kita sholat di masjid, nggak jadi masalah. Kalau perempuan emang afdolnya sholat itu di rumah, hidup merasa nyaman, tentram, masya Allah. Jadi ini pembahasan tentang sholat sunnah, alhamdulillah sudah kita bahas tuntas dari pembagian pertama sampai yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.